Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tugas PBO, enkapsulasi dan inheritance. Di sini saya Alifia Firinisa Bukhari dan teman saya Ferdian Ananda Putra. Kami dari kelas Teknik Komputer A3. Di sini kita ke bagian soal tentang sistem pengelolaan rumah sakit dengan atribut utama nama, ID pegawai, dan gaji dasar. Di sini kita menggunakan inheritance dengan superclass kelas pegawai sebagai acuan untuk kelas-kelas selanjutnya, kelas dokter dan kelas perawat. Di sini tipe data yang kita gunakan yaitu nama menggunakan tipe data string, ID pegawai menggunakan tipe data integer, gaji dasar menggunakan tipe data double. Di sini kita membuat konstruktor agar lebih mudah nanti untuk memanggil dari atribut-atribut pada kelas pegawai. Konstruktornya seperti ini. Kemudian menggunakan getter. Kenapa menggunakan getter dan setter? Karena atribut pada kelas pegawai ini bersifat private atau tidak bisa diubah. Nanti agar bisa merubah nilai atau input data pada kelas pegawai menggunakan getter dan setter ini. Di sini getter dan setternya. Ini getter untuk mengambil nama, untuk mengambil ID pegawai, untuk mengambil gaji dasar pada atribut kelas pegawai. Di sini setter digunakan untuk membuat nama agar bisa diinputkan value untuk atribut pada kelas pegawai. Di sini ada metode untuk hitung gaji dasar, nanti akan ditambahkan gaji pada pegawai tersebut. Kemudian ada subclass dokter yang mengacu pada ini menginherit dari kelas pegawai. Kelas dokter berisi atribut spesialis dengan menggunakan tipe data string, jumlah pasien menggunakan integer. Di sini ada konstruktornya. Lupa mengasih komen konstruktor. Seperti di atas, kita memasukkan agar lebih mudah nanti untuk menginputkan data pada kelas utama. Juga menggunakan getter dan setter karena tipe datanya menggunakan atributnya menggunakan private. Seperti tadi, get spesialis untuk mengambil atribut spesialis, get jumlah pasien, setter untuk memberikan input data, dan override ini untuk menginherit dari perhitungan gaji dasar dengan gaji jumlah pasien pada dokter. Kemudian ada subclass perawat yang juga menginherit dari kelas pegawai. Di sini kita memiliki kelas perawat memiliki atribut tersendiri yaitu jam lembur menggunakan tipe data integer. Juga memiliki konstruktor, lupa memberikan komen agar lebih mudah dipelajari. Konstruktor seperti di atas. Kemudian memiliki getter dan setter karena atributnya juga private, dan juga override menginherit dari penghitungan gaji pada kelas pegawai dengan menambahkan gaji dasar dan total jam lembur. Kemudian ada kelas utama public class main. Di sini berupa input data yang sudah di setter tadi dari kelas-kelas masing-masing. Ada kelas dokter, ada perawat, dan juga array untuk mendaftarkan, memberikan daftar pegawai pada rumah sakit tersebut.
Ini dokter pertama berupa dengan nama Alivia, Dokter Alivia dengan adik pegawai ini gaji dasarnya 10 juta, dokter spesialis kandungan. Kemudian ada dokter yang kedua dengan nama Ferdian, adik pegawai ini gaji dasarnya 8 juta, spesialis dokter kulit. Ini menginputkan atribut pada kelas-kelas masing-masing tersebut, ada dokter dan perawat, untuk memberikan output yang diinginkan seperti ini. Kemudian memberikan input data pada jumlah pasien yang sudah ditangani oleh dokter tersebut selama 1 bulan. Ini Dokter Alivia sudah menangani 12 pasien selama 1 bulan. Dan Dokter Ferdian sudah menangani pasien dalam 1 bulan dengan pasien 10. Kemudian ada kelas perawat dengan perawat yang pertama yaitu Firmansyah dengan adik pegawai ini gaji dasar 4 juta dan menginputkan jam lembur 16 jam selama 1 bulan. Kemudian ada perawat yang kedua yaitu Fadila dengan adik pegawai ini, kemudian gaji dasarnya sama dengan Firmansyah 4 juta. Dan jam lemburnya 14 jam selama 1 bulan. Di sini ada array untuk memberi daftar pegawai pada rumah sakit tersebut. Ada dokter pertama, kedua, dan perawat pertama dan kedua. Di sini mengambil dari array tersebut menggunakan pegawai dan kemudian daftar pegawai. Kemudian sysout atau sistem out print learn dengan memberikan input agar outputnya ada namanya, nama kemudian ID, gaji pokok. Ini kemudian ditambahkan pegawai.getName agar bisa mengambil dari kelas-kelas yang private tadi. Ini getName, get ID pegawai. Ini bukan hitung gaji, get karena apa? Karena di sini ini sebuah metode, jadi langsung saja mengambil dari sebuah metode tersebut karena tidak ada atribut yang private dari hitung gaji tersebut. Kemudian ini sistem sysout, kenapa kosong? Karena untuk memberikan enter pada masing-masing pegawai. Seperti dokter 1 sudah mengoutputkan ini semua, kemudian enter dokter kedua agar lebih rapi. Kemudian outputnya akan disampaikan oleh teman saya. Monggo Mbak Alivia. Ini adalah hasil output dari kelas-kelas yang sudah kita buat di atas tadi yang dijelaskan oleh Mas Ferdian. Di sini ada dokter 1 yaitu Dokter Alivia dengan ID pegawai 12 sekian dan gaji dasar 10 juta, dan dokter ini adalah dokter spesialis kandungan. Nah, di sini Dokter Alivia dalam 1 bulan dapat menangani pasien sejumlah 12 pasien. Nah, jumlah 12 pasien ini adalah jumlah pasien dan gaji dasar itu ditambah lalu ketemunya adalah gaji pokok. Lalu di sini ada Dokter Ferdian dengan ID pegawai 2345 dengan gaji dasar 8 juta dan dokter spesialis kulit. Di sini Ferdian dalam sebulan dapat menangani pasien sejumlah 10. Nah, jumlah pasien ditambah gaji dasar adalah gaji pokok. Nah, di sini adalah gaji pokoknya 5 sekian. Lalu ada perawat 1 yaitu Firmansyah dengan ID pegawai 1234, gaji dasar 4 juta dengan jam lembur selama 1 bulan itu adalah 16 jam. Gaji dasar ditambah jam lembur itu adalah gaji pokok Mas Firmansyah selama 1 bulan. Lalu ada perawat 2 yaitu Fadila dengan ID pegawai 2345, gaji dasar 4 juta dengan 1 bulan jam lembur ada 14 jam. Di sini jam lembur ditambah gaji dasar perawat adalah gaji pokok di sini.
Gaji pokok Mbak Fadila. Cukup sekian tugas PBO enkapsulasi dan inheriten dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.